Al-Kisah, di sebuah desa yang tenang di pinggiran kota Madinah, tinggallah seorang ayah bernama Abdullah, seorang penjual kain yang sederhana, dan istrinya, Maryam, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Mereka memiliki seorang anak lelaki berusia 7 tahun bernama Hasan. Hasan adalah anak yang cerdas dan penuh semangat, tapi juga keras kepala. Setiap kali disuruh belajar, ia malah berlari keluar rumah bermain layang-layang. Setiap kali dinasihati, ia sering menjawab dengan malas. Suatu sore, Abdullah pulang dari pasar dengan wajah letih. Ia mendapati rumah berantakan, gelas pecah, tinta tumpah di lantai, dan Hasan bersembunyi di balik pintu. "Hasan!" panggil ayahnya dengan suara dalam. "Kamu yang melakukan ini?" Anak kecil itu hanya menunduk. Abdullah menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir meledak. Ia ingin berteriak, tapi kata-kata istrinya tiba-tiba terngiang di kepalanya. "Ingat, wahai suamiku, Rasulullah tak pernah marah kepada anak-anaknya. Beliau mendidik dengan kelembutan, bukan kemarahan." Abdullah memejamkan mata sejenak, lalu ia duduk, memanggil Hasan pelan. "Nak, lihat tangan ayah ini." Hasan menatap tangan ayahnya yang kasar. "Ayah bisa saja menghukummu sekarang. Tapi, ayah tidak ingin kamu belajar karena takut. Ayah ingin kamu belajar karena cinta." Hasan terdiam. Ia tak menyangka ayahnya berkata selembut itu. Hari demi hari berlalu. Abdullah dan Maryam terus berusaha dengan sabar. Setiap kali Hasan berbuat salah, mereka tak langsung menghukum, melainkan mengajaknya bicara. Maryam sering menemaninya belajar, sambil bercerita tentang para nabi. Tentang bagaimana Nabi Muhammad menyayangi anak-anak kecil. Bagaimana beliau membiarkan cucunya, Hasan dan Husain, naik ke punggungnya saat salat. "Lihat, nak," kata Maryam lembut. "Nabi tidak pernah membentak anak kecil. Padahal beliau adalah utusan Allah." Maka kita pun harus belajar sabar seperti beliau. Namun, sabar itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika Hasan tetap sulit diatur. Ia pernah hilang dari rumah setengah hari, bermain di sungai, dan pulang dengan pakaian penuh lumpur. Maryam hampir menangis, merasa gagal sebagai seorang ibu. Tapi malam itu, ketika ia salat tahajud, ia menengadahkan tangan dan berdoa. "Ya Allah, Engkau titipkan anak ini padaku. Jika aku harus menunggu lama agar dia menjadi anak saleh, maka kuatkanlah kesabaranku. Bukan singkatkan ujianku." Air matanya jatuh, tapi hatinya menjadi lebih tenang. Tahun pun berganti. Hasan tumbuh menjadi remaja. Ia mulai sadar bahwa kasih sayang kedua orang tuanya tidak pernah padam. Meski ia sering membuat kesalahan. Suatu hari, gurunya di madrasah memuji Hasan di depan murid-murid lain. Hasan kini menjadi murid yang paling sabar dan jujur. Abdullah dan Maryam tersenyum bangga mendengar kabar itu. Malamnya, Hasan mendekati ayahnya dan berkata, "Ayah, aku ingin minta maaf. Dulu aku sering membuat ayah marah, tapi ayah tak pernah membentakku. Kini aku tahu, sabar ayah itulah yang mengubahku." Abdullah menatap mata anaknya, menahan haru. "Nak, ayah tidak sabar karena ayah kuat. Ayah sabar karena ayah takut kehilanganmu sebelum kau mengenal Allah." Tahun berlalu. Cepat, Hasan tumbuh menjadi seorang ustadz muda yang disegani. Setiap kali ia memberi nasihat tentang pendidikan anak, ia selalu berkata, "Aku tumbuh bukan karena didikan yang keras, tapi karena cinta dan sabar yang tak pernah habis dari orang tuaku." Ia lalu menatap jamaah dan berkata, "Jika hari ini anakmu sulit diatur, jangan tergesa menghukumnya. Doakan dia. Rangkul dia, karena anak yang bandel hari ini bisa jadi penyelamatmu di akhirat nanti." Sahabat sekalian, mendidik anak bukan tentang siapa yang paling tegas, tapi siapa yang paling sabar. Anak bukanlah kertas kosong, tapi sebuah taman kecil yang perlu dirawat perlahan. Terkadang mereka tumbuh miring, bukan karena rusak, tapi karena kurang cahaya kasih sayang. Maka bersabarlah ayah, bersabarlah ibu. Karena setiap nasihat lembut yang kau ucapkan, Allah mendengarnya. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."
Dan ingatlah, kesabaran orang tua hari ini adalah pelindung bagi anak-anak mereka kelak. Jangan pernah menyerah dalam mendidik, karena mungkin doa dan sabarmu hari ini akan menumbuhkan generasi yang akan menyebut namamu dalam sujudnya. Sabar itu bukan berarti diam, tapi terus berusaha dengan hati yang percaya bahwa setiap didikan yang disertai doa akan tumbuh menjadi keberkahan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan inspirasi lainnya.